Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 5 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerinduan umat manusia bisa terarah kepada kenangan masa lalu yang indah, tetapi juga kepada masa depan yang lebih baik. Yesaya mengungkapkan kerinduan dan harapan akan situasi yang lebih baik bagi kerajaan Yehuda yang sedang dalam ancaman bahaya kehancuran. Bahkan, dalam kenyataannya, kerajaan Yehuda sudah mulai hancur. Penderitaan, kehancuran, dan bayangan pembuangan ke negara asing menciptakan rasa putus asa, ketakutan, masa depan yang gelap, dilambangkan dengan padang gurun yang tandus. Yesaya mencoba membangkitkan harapan baru akan masa depan yang lebih baik, dengan gambaran padang gurun yang menjadi lembah subur, penuh air dan buah berlimpah. Dan kondisi orang yang sakit dengan segala cacatnya menjadi pulih, sehat dengan fisik sempurna. Harapan akan masa depan lebih baik ini dihadirkan oleh Yesus langsung dalam pertemuannya dengan orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah. Kerinduan untuk sembuh, berjalan kembali, dimungkinkan oleh iman si lumpuh
dan para pengusungnya. Bahkan lebih daripada sekadar kesembuhan fisik, dosa si lumpuh pun ikut diampuni karena iman mereka. Di mata orang banyak inilah karunia agung Tuhan, walaupun di mata musuh-musuh Yesus ini adalah penghujatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Advent adalah masa pengharapan akan keselamatan, masa depan yang lebih baik. Kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus adalah wujud nyata, perwujudan harapan itu. Yang diminta dari kita ialah iman yang penuh, tulus, dan sejati. Maka, mukjizat kehidupan baru yang lebih baik pun akan terjadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa bait Allah adalah tempat Allah ada, sehingga kehendak Allah terjadi. Salah satu kehendak Allah adalah kasih dan pengharapan, pembebasan dari yang jahat, dan penyembuhan dari dosa dan penyakit. Maka, menjadi sebuah pengalaman iman yang mendalam ketika kehadiran gereja dalam doa dan pelayanan memberikan rahmat kesembuhan, pembebasan, dan membuat orang berdaya dan tidak lumpuh. Bapa yang berbelas kasih, ajarlah kami untuk senantiasa mewujudkan doa-doa kami dalam pelayanan dan perhatian demi keselamatan sesama. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.